bersama dengan sobat muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan, setiap anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Kau perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau mau sampaikan lewat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, gemburkan tanah hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan yang tertanam dalam hati kami akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk, terima kasih. Thank you Tasha and all the Levites, para lewi-lewinya Tuhan. Saya sangat diberkati dengan PW hari ini, sungguh luar biasa. Saya sudah melihat ada spirit of excellence in every single of our praise and worship team. Amin, tepuk tangan dong buat Tuhan. So how are you guys doing today? Yes, you guys look awesome today. Do you know why? Because our God is an awesome God. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Pastor Stephen dan juga Pak Robert yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa share firman Tuhan pada siang hari ini. Dan teman-teman, saya rasa belum telat ya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong xi fa cai. 身体健康，万事如意，年年有余，恭喜大家发财，Yay, not bad, right? Oke, teman-teman, di awal tahun 2023, saya udah diberikan tugas seperti ini. Sebenarnya deg-degan, tapi saya juga bersyukur karena saya percaya ini satu kehormatan yang dipercayakan Tuhan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin menyanyikan satu lagu sebelum saya sharing ya teman-teman ya. Biar pemanasan dulu. Lagu ini berkata, Tuhanlah kekuatanku. Aku gak perlu takut. Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam hidup kita. Dan dialah kekuatan kita. Lagu ini mengajak kita untuk memegang janji firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Lagu ini lagu lama, kalau teman-teman bisa menyanyikan sama-sama, yuk kita nyanyiin sama-sama. 你承诺永远在我心里，不会怕我给放弃，在你手中有我的迷候，而我心中拥有着你所有诺言。上帝，你是我的帮助，守护我的心灵每个时刻，我绝不害怕。你知道是发生的事，永远不会离开我一个人。你是我的力量。Yuk sama-sama kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Ku ingat selalu janjimu, amin. Takkan kau tinggalkan ku, di tanganmu ada wajahku, di hatiku tersimpan semua janjimu. Tuhanlah penolongku, penjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu
tinggalkanku sendiri. Kaulah kekuatan 上帝你是我的帮助，守护我的心灵每个时刻，我也不害怕。你知道是发生的事，永远不全离开我一个人。Tuhanlah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tunggu minum dulu ya. Dari tadi nyanyi kok kering banget suara gitu ya. Bibirnya melek gitu. Oke, guys. Sobat muda. Manggilnya harus sobat muda ya. Biasanya saya bilangnya saudara. Oke, sobat muda. Hari ini kita mau belajar mengenai topik kita hari ini adalah Spirit of Excellence. Oke, katakan sama-sama excellent. Yes. Oke, teman-teman, kalau kita dengar kata excellence, apa yang ada di benak kita? Dan kita merujuk kepada Alkitab, dan Alkitab pasti menunjuk kepada satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dengan spirit of excellence-nya. Siapakah dia? Daniel. Yes, Daniel. Daniel memiliki excellent knowledge, excellent skills, excellent wisdom, dan dia dipilih oleh raja untuk menjadi wakil raja karena dia memiliki satu spirit of excellence. Yuk kita lihat kenapa kita harus memiliki spirit of excellence sama seperti Daniel. Teman-teman kita lihat di Daniel 6 ayat 4 berkata, kita lihat dulu Daniel 6 pasal 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau kita lihat di King James Version, mungkin bisa ditampilkan multimedia. Di King James Version, Daniel pasal 6 ayat yang ketiga kalau di King James Version-nya. Mungkin saya bisa bacakan. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Jadi teman-teman di sini dikatakan Daniel punya excellent spirit karena ada roh Tuhan yang besar di dalam diri Daniel. Ya, jadi kenapa kita harus memberikan memberikan excellence? Kita harus mengejar spirit of excellence dalam kehidupan kita. What is spirit of excellence? Spirit of excellence adalah when someone give their best to everything they're doing, ya. Dan give their best with an excellent attitude di sini. Dan kenapa dua hal ini pada saat digabungkan timbul atau muncullah satu excellent spirit di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kenapa kita harus mengejar spirit of excellence? Karena salah satu cara untuk bisa menjadi dampak buat dunia ini adalah memiliki spirit of excellence. Amin. Jadi kalau teman-teman mau your performance, dikatakan your performance determines your influence. Kita harus menjadi dampak buat dunia ini. Pada saat kita berada di atas, pada saat kita menjadi orang-orang yang sukses, maka semua mata akan melihat kepada kita. Dan mereka akan bertanya-tanya, apa kunci keberhasilan dari para orang tersebut? Kenapa dia bisa berhasil? Apa yang dilakukannya? Kemarin anak saya baru baca, dia sangat suka dengan Steve Jobs dan juga Elon Musk, dan dia lagi baca biografinya. Pada saat orang berada di posisi atas, mereka akan mempelajari apa yang membuat orang ini berhasil. Teman-teman, kalau kita mau menjadi terang dunia, kalau kita mau bangkit dan bersinar,
kita harus memiliki spirit of excellence. Agar kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menggunakan influence kita untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Oke, kita buka di Yesaya 60 ayat yang pertama, bisa mungkin ditolong multimedia. Firman Tuhan berkata, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Bangkitlah sobat muda, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yuk, kita mau semua jadi terang. Kita mau menjadi orang-orang yang bukan di bawah rata-rata, bukan menjadi mediocre, tapi kita mau menjadi orang-orang yang excellent, yang jauh di atas rata-rata. How to pursue the excellent spirit? Pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa memiliki excellent spirit itu? Di Roma 12 ayat 2a, kita akan mulai dari situ, dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Dalam bahasa Inggrisnya itu sudah sangat jelas gitu ya. "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Jadi ternyata segala sesuatu itu bermula dari mind, dari pikiran kita, dari mindset kita. Next, ternyata mindset itu sangat penting. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana apa yang kita yakini di dalam diri kita, itu sangat menentukan hasil akhir daripada pencapaian kita. Carol Dweck di dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success, dia berkata seperti ini. Pada saat dia adalah Stanford psychologist from Stanford, dan dia mengadakan research, dan dia bertanya kepada dirinya, why do some people fulfill their potential while others do not? Kenapa ada sekelompok orang yang bisa memaksimalkan potensinya dan berkembang, dan ada sebagian orang yang gak bisa berkembang. Ya begitu-begitu aja, dan pada saat dia jatuh dia gak bisa bangun lagi. Nah teman-teman, apa yang membuat orang-orang sekelompok orang ini bertumbuh, berkembang, bahkan pada saat mereka melalui kesulitan, bahkan pada saat mereka memiliki persoalan, masalah. Sedangkan orang-orang yang satunya lagi, sekelompok orang yang satu ini lagi, itu patah semangat, gak bisa bangkit. Malah menangisi nasib mereka. Ya udahlah ini nasib gue gitu ya. Seperti itu. Apa yang membuat orang-orang ini bertahan dan menjadi pemenang? Dan apa yang membuat orang-orang yang kelompok satu ini itu tidak berkembang? Nah, setelah dia meresearch, dia mengambil kesimpulan seperti ini. Semua itu bermula dari pikiran mereka, mindset mereka, cara mereka berpikir. Nah, multimedia mungkin bisa bantu. Carol Dweck membagi dua orang tersebut menjadi fixed mindset, orang-orang yang memiliki fixed mindset dan juga growth mindset. Ini sering saya ajarkan ke guru-guru saya dan juga ke anak-anak saya, bahkan ke parents ya, ke orang tua murid, dan ini sangat efektif. Teman-teman, jadi saya pengen kita sama-sama bisa belajar. Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, sering dengar fixed mindset, growth mindset. Apa sih itu fixed mindset? Fixed mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa kecerdasan, talenta, kepribadian itu adalah sesuatu yang fix, yang tidak bisa dirubah. Ya segitu-segitu aja. Kalau memang nih anak saya memang gitu Miss, bodoh, nggak pinter dia, nggak pinter matematika. Emang dia pemalu, emang dari kecil juga kayak gitu, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Itu adalah orang-orang yang memiliki fixed mindset. Mereka cenderung untuk menghindari tantangan, takut akan tantangan. Mereka itu takut gagal, takut dibilang apa? Dia kurang pinter, dia kurang bertalenta. Makanya orang-orang tersebut itu takut untuk mencoba. Dan juga mereka tidak mau mengambil resiko. Dan mereka cenderung berada di comfort zone. Mereka nggak mau mencoba untuk menghadapi tantangan. Oke? Dan yang kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang memiliki growth mindset. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kemampuan mereka dapat dikembangkan. Dan mereka menggunakan effort atau usaha untuk bisa mencapai apa yang menjadi goals mereka, tujuan mereka. Ya teman-teman ya, dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk
bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah dalam hidupnya. Mereka tidak hanya mencari tantangan, ya, tapi tantangannya yang benar loh ya, bukan cari tantangan yang enggak gitu loh. Sekarang banyak anak-anak muda tuh cari tantangan yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya dalam hal yang positif. They thrive, mereka itu apa? Berkembang, maju, terus bertumbuh. Dan semakin besar tantangan yang mereka hadapi, semakin pula mereka stretch, semakin mereka memaksimalkan potensi mereka. Next. Nah, kita mau belajar dari Caleb and Joshua. What made Caleb and Joshua different? Apa yang membedakan kedua orang ini? Pada saat Musa mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan untuk mengintai satu negeri yang penuh dengan madu dan susunya itu, di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel, ada dua orang yang berbeda. 12 orang dikirim, tapi mereka sama-sama melihat ada tantangan di sana, ada masalah di sana, tetapi mereka bisa berespon differently. They respond differently. Kita bisa lihat di bilangan 13 ya teman-temannya, 10 spies, 10 pengintai, bagaimana mereka melihat sesuatu, bagaimana mereka melihat tantangan masalah yang ada di depan mereka, dan bagaimana mereka meresponi terhadap tantangan yang mereka lihat tersebut. Di sini dikatakan di ayat 28, mereka bilang seperti ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dia kasih tahu bangsa Israel, dia ngelapor sama Musa gitu ya. Dia bilang, tetapi orang-orang yang kembali dengan Kaleb itu berkata, tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka. Penduduk negeri itu lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk. Nah, bukan hanya discourage, bukan hanya bikin orang patah semangat ya, tapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang provokator gitu loh. Memberikan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat sendiri, kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Teman-teman, kalau kita menganalisa cara mereka memandang sesuatu, 10 pengintai ini memiliki fixed mindset. They allows their emotions or their fear to control their thoughts. Jadi mereka mengizinkan rasa ketakutan itu menguasai diri mereka. Mereka belum maju aja udah kalah perang. Belum mencoba, tapi udah begitu baru ngelihat gitu ya. Wah, udah ngeper duluan, udah takut, udah merasa waduh kita nggak bisa. Dan mereka fokus kepada apa? Mereka fokus kepada masalah. Mereka lupa mereka punya Allah yang besar. Tapi mereka membandingkan diri mereka yang kecil dengan masalah yang besar yang ada di depan mereka. Dan kita mau lihat Caleb dan Joshua di bilangan 13 ayat 30. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang sama-sama bukan orang yang sama, maksudnya satu kelompok 12 orang datang ke tanah Kanaan, melihat orang enak, orang-orang raksasa, tantangan di depannya, tapi mereka merespon dengan berbeda. Mereka punya respon yang berbeda. Nah, mereka bahkan bilang apa? Kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Di bilangan 14 ayat 7 berkata, mereka berkata kepada seluruh rakyat itu, seluruh rakyat Israel, negeri yang kami selidiki itu luar biasa baiknya. Mereka nggak ngelihat apa, mereka nggak ngelaporin, oh ada raksasa, kita nggak bisa, kita terlalu kecil dan sebagainya. Tapi mereka ngelihat apa? Mereka melihat hal yang positif yang mereka bisa dapatkan dari negeri itu. Mereka melihat apa? Mereka melihat ada janji Tuhan di negeri itu. Dan mereka melihat apa? Mereka lihat ada Allah Israel yang besar yang menyertai mereka. Makanya mereka percaya diri dan mereka berkata kita akan maju. Negeri itu adalah luar biasa baiknya. Dan mereka berkata jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada satu satu pandangan yang luar biasa yang kita katakan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki growth mindset. Caleb and Joshua ya, mereka nggak melihat dari sudut pandang negatif, tapi mereka tidak membandingkan masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi dengan diri mereka yang kecil. Sama seperti Daud, dia membandingkan Goliat dengan Allahnya yang besar. Yang ngelawan itu bukan kita. Yang ngelawan, yang menghadapi masalah kita itu bukan kita sendiri. Tapi ada Tuhan beserta kita. Amin. Ya, teman-teman, mereka juga bukan menjadi provokator. Ada banyak kali ya, kalau umpamanya di dalam pergaulan, mungkin pertemanan, atau bahkan mungkin dalam pelayanan, gitu ya, atau dalam pekerjaan. Kita banyak ngelihat orang-orang yang suka memprovokator orang-orang lain. Suka mengajak orang-orang lain untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk berpikir sesuatu yang buruk tentang orang lain atau tentang sesuatu. Kalau saya dulu punya guru itu very toxic. Jadi satu-satu guru-guru saya yang lain dan asisten-asisten itu diprovok sama dia. Diajarin yang enggak-enggak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengeluarkan orang itu. Dan pada saat orang itu keluar, itu tenang, damai gitu ya. Ada sukacita di dalam lingkungan pekerjaan kita. Jadi, tapi jadilah orang-orang yang memotivasi. Umpamanya ada satu friction, ada satu gesekan di dalam pekerjaan atau mungkin dalam pelayanan. Dan teman-teman mungkin ada yang curhat, sahabat kalian ada yang curhat. Gue bete nih sama si Dodi, umpamanya. Dodi, kenapa? Iya, habis dia gini. Nah, you have a choice untuk meresponi curhatan teman kalian itu. Apa yang Tuhan ingin, sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Selalu berpikir seperti itu, wah si Dodi lagi curhat nih. Jadi gue harus gimana ya gue ngeresponin ya? Ada Roh Kudus datang ya, ayo perkatakan hal-hal yang baik. Jangan memprovokasi, ayo sesuatu yang positif, ayo lihat positifnya, jangan lihat negatifnya. Kita bisa ngomong gini, mungkin dia lagi capek kali ya, atau udahlah, tapi dia gini. Udahlah, mungkin dia lagi datang bulan kali. Kadang-kadang ada seperti itu. Tapi ya pokoknya carilah, enggak lah, Dodi mah baik lah anaknya. Mungkin dia punya maksud yang baik, cuman cara penyampaiannya aja kurang bagus. Seperti itu. Nah teman-teman, jadilah motivator, bukan provokator. Agar apa? Agar di dalam pelayanan kita, agar di dalam tempat kerja kita ada apa? Ada berkat yang mengalir, ada sukacita, kita bisa maju bersama-sama dan kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya, next. Kita lihat di sana tadi bagaimana Caleb dan Joshua adalah orang-orang yang memiliki winner mindset. Winner mindset adalah orang-orang yang mau sukses, yang berkata I must succeed. Orang-orang yang berkata I'm willing to do whatever it takes. Saya akan melakukan apapun, saya akan bayar harga untuk saya bisa maju, untuk saya bisa berkembang, untuk saya bisa mencapai tujuan saya. Orang-orang yang berkomitmen ya. Dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang take 100% responsibility of their life. Yang bertanggung jawab atas kegagalan, atas problema yang dia bikin, umpamanya dia create. Jadi mereka nggak nyalain orang lain. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka alami, kegagalan yang mereka alami. Mereka juga apa? Mereka juga tidak membiarkan events atau peristiwa yang terjadi di luar sana mempengaruhi keputusannya, mempengaruhi emosinya. Jadi terkadang ya, kalau umpamanya kita lagi paling gampang pelayanan lah ya, maksudnya kalau pelayanan. Kadang-kadang di pelayanan yang dulu ya teman-teman, saya itu sering ada aja orang-orang yang difficult gitu ya, ada aja orang-orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang mempengaruhi kita dalam pelayanan. Pada saat kita mungkin sebagai singers atau WL gitu ya, itu terkadang mempengaruhi. Nah di sini dikatakan kita harus memiliki winner mindset. Karena apa? Karena
it's not the events that affect our outcome. Jadi it's how we choose to respond that affects our result. Nah, semakin saya pelayanan, semakin saya belajar bahwa saya nggak boleh terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar sana. Saya nggak boleh terpengaruh dengan orang-orang mungkin yang menjelek-jelekan saya. Seumpamanya, contoh aja ya. Jadi saya nggak boleh baper. Ya boleh lah baper, saat itu namanya juga manusia gitu ya, boleh baper. Tapi udah, itu buang jauh-jauh. Jangan biarkan sampah itu numpuk di dalam pikiran kita dan menjadi akar kepahitan. Dan akhirnya kita kita nggak bisa pelayanan. Tapi biarlah hal-hal tersebut kita singkirkan dan kita mau berfokus kepada Tuhan. Siapa sebenarnya yang kita layani di sini? Tuhan kan, udah fokus sama Tuhan aja. Gak usah fokus sama yang lain. Gak usah fokus sama orang-orang yang menjelek-jelekan kita. Atau gak usah fokus sama orang-orang yang menyakiti kita. Karena kita tahu yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Kita gak mencari pujian daripada orang manusia. Ya kan? Tapi kita mencari pujian dari Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana dengan orang yang loser mindset? Loser mindset adalah orang-orang yang punya impian untuk menjadi sukses. Jadi dia, ya saya pengen sukses, tapi it is okay if they do not success. Enggak apa-apa kalau dia nggak mencapai tujuan itu, dia ya sudahlah, emang nasib gue kayak gini, emang gue nggak pinter, emang gue nggak bertalenta, si A itu lebih pinter dari saya. Jadi orang-orang yang menyerah, orang-orang yang tidak percaya diri dan orang-orang yang tidak mau maju, takut gagal. They're only willing to do what they feel like doing. Jadi mereka cuma mau melakukan sesuatu, mau all out melakukan sesuatu kalau mereka lagi good mood atau mereka lagi seneng aja gitu, lagi perasaan gue lagi seneng aja nih, ya udah deh gue pelayanan deh. Telepon Dodi, Di kapan gue pelayanan? Jadwalin ya, gue pelayanan ya, lagi happy. Tapi kalau dia lagi moody, aduh gue lagi gak mood nih, jangan dulu deh, jangan jadwalin gue deh, gue banyak pusing di kepala gue, mau ujian, mau apa dan sebagainya. Jadi saya gak nyinggung siapa-siapa teman-teman ya, itu dulu saya. Jadi saya itu dulu kayak gitu, jadi saya udah tobat sekarang. Karena saya tahu, it's an honor to serve God. Ya, satu kehormatan kita bisa melayani Tuhan. Nah teman-teman, kita nggak bisa mengkontrol kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Contoh, jalanan macet gitu ya. Kita bisa kontrol nggak? Kita bisa nggak bikin jalanan itu nggak macet? Nggak bisa kan? Nah apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa mengkontrol bagaimana kita memilih untuk merespon. Instead of ngomel-ngomel, aduh macet, telat deh gue nih. Ini tuh segala macam, aduh panas lagi. Mamanya lagi di dalam bus gitu ya. Aduh panas lagi, ini udah samping gue bau lagi gitu ya. Saya dulu kayak gitu soalnya waktu kecil saya pernah naik bus ke sekolahan. Jadi aduh pusing gitu kan ya kalau orang tuh udah siang-siang panas gitu. Tapi kita bisa apa? Kita bisa bersyukur. Wah puji Tuhan macet. Ada gak orang kayak gitu? Gak ada ya. Puji Tuhan, macet. Gue bisa punya waktu untuk baca firman, asik. Iya kan? Gue bisa punya waktu WhatsAppin gebetan gue. Iya kan? Satu yang positif, oh gue bisa belajar. Nanti di kampus, jadi gue udah tahu nih kurang lebih apa yang bakal dibahas nantinya di kelas. Jadi jadilah orang yang memiliki positive mindset, winner mindset. Bukan orang-orang yang selalu komplain, nyalain orang lain. Kenapa Dek nilai matematika kamu jelek? Kenapa kamu dapat jelek? Aduh, mama dulu sekolah gak kayak gini loh, gak kayak kamu. Nah si anak jawabnya gini, iya Ma, habis gurunya gak bisa ngajar. Ya gak ngerti saya, dia ngajarin tuh dia ngomong sendiri. Ya siapa tuh yang kayak gitu? Ayo ngaku ya. Gak apa-apa, saya juga dulu kayak gitu, nyari-nyari kesalahan. Jadi blame it on other people. Orang yang loser mindset, itu adalah orang-orang yang menyalahkan orang lain atas kegagalannya dia. Ya, komplain aja, komplain. Gak pernah ada sesuatu yang baik keluar dari mulutnya dia. Jadi, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang let their emotion control them. Sama seperti 10 pengintai tadi.
Dia membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Teman-teman, next multimedia, thank you. Saya ingin berbicara tentang the power of belief. Jadi apa yang kita yakini, apa yang menjadi belief kita, itu sangatlah penting. Karena itu akan mempengaruhi hasil akhir dari pencapaian kita. Contohnya seperti ini. Waktu saya kecil, sekarang juga sih, tapi sekarang udah lumayan lah. Waktu saya masih SMP lah, guru saya itu, mami saya pergi ke sekolah dan dia terima rapot ceritanya ketemu sama guru saya kan. Terus guru saya ngomong gini sama mami saya, di depan saya lagi. Ini anak ibu ya, anak ibu ini kurang pintar matematika. Ya, jadi ibu cari sekolahnya biasa-biasa aja, cari yang sekolahnya yang yang bahasa gitu, dia lebih bagus di bahasa. Ya, saya dengar itu dan saya mulai apa? Saya mulai percaya apa yang dia katakan. Jadi these teachers try to label me that I'm not good at math, gitu kan? Dan kemudian mami saya juga percaya. Jadi dicarilah sekolahan yang buat saya, yang matematikanya dikit gitu ya. Nah kemudian saya mulai mempercayai itu bahwa hey, you are not good at math gitu ya. Dan apa yang terjadi? Itu jadi belief saya. Bahwa saya itu I'm lousy at math gitu kan. Dan akhirnya itu mempengaruhi potensi saya. Saya tidak mengerahkan seluruh potensi saya untuk belajar matematika setiap kali ada kelas matematika. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Potensi saya itu akhirnya karena potensinya setengah-setengah, akhirnya itu mempengaruhi tindakan saya, action saya. Karena terbangun mental block di dalam diri saya. Bahwa udahlah, mau belajar kayak gimana juga, lu tuh gak terlahir sebagai orang yang bertalenta di matematika gitu kan. Udahlah, lu tuh lebih bagus di bahasa. Jadi nggak usah lah. Maksudnya kalau nggak ngerti ya udahlah, nggak apa-apa lah, dapat jelek juga nggak apa-apa. Itu mempengaruhi action saya, tindakan saya. Dan akhirnya apa? Karena saya nggak belajar, saya malas belajar, saya nggak sungguh-sungguh memperhatikan guru tersebut. Akhirnya resultnya, hasilnya saya nilainya jeblok. That is the power of belief. Sebaliknya, orang yang memiliki winner mindset. Seumpamanya kalau saat itu saya tahu mengenai winner and loser mindset ya, saya akan berpikir seperti ini. Anak ibu nggak bisa matematika, umpamanya dia bilang seperti itu. Kemudian saya akan berpikir, enggak, saya mau menolak apa yang dia katakan. You can do that. You can choose what you want to believe. Kalian bisa memilih apa yang hendak kalian percayai. Walaupun papa, mama, atau guru-guru, atau teman-teman, orang-orang berkata sesuatu yang jelek mengenai kita, sesuatu yang negatif mengenai kita, tapi kita punya pilihan untuk memilih tidak mempercayai belief tersebut. Jadi saya akan berkata, oke, saya adalah orang, saya mungkin sekarang saya belum bisa, tapi saya pasti bisa. Alhasil apa? Dengan belief saya seperti itu, dengan keyakinan saya, akhirnya potensi saya termaksimalkan. Kemudian pada saat potensi saya termaksimalkan, action saya pun terpengaruh dari mulai hari pertama karena saya very determined, pengen dapat 100 gitu ya. Dari hari pertama saya akan mulai belajar dan memperhatikan dengan seksama, kalau perlu saya duduk paling depan. Saya perhatiin, jadi saya nggak sempat bengong gitu ya. Saya akan perhatikan guru saya mengajar. Dan apabila saya mendapatkan sesuatu yang saya nggak ngerti, saya akan coba cari cari tahu bagaimana cara penyelesaian soal matematika tersebut. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya kita akan mendapatkan nilai yang baik. Emang bisa garanti dapat 100? Belum tentu. Memang belum tentu dapat 100. Tapi paling enggak mungkin dapat 70, enggak 50. Sekarang ini 70, bisa enggak dapat 100? Bisa. Do it again. Over and over and over. Consistently doing that. Maka kamu akan ngelihat akhirnya kamu akan bisa dapat 100. Itu sudah saya praktekkan ya teman-teman ya. Jadi saya ngomong kayak gini tuh bukan cuma teori, tapi benar-benar saya praktekkan dalam aspek-aspek yang lain. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next. Karakter. Untuk memiliki spirit of excellence, kita harus memiliki karakter yang baik. Excellent character.
Kenapa kita harus memiliki karakter yang baik? Karena karakter itu yang akan membawa kita sebagai sarana, yang akan membawa kita mencapai tujuan kita. So character is what allows you to reach to the top, yang akan membawa kita pada posisi di atas. Dan karakter itu juga akan membuat kita berada di sana, stay on that position. Oke, suami saya pernah bilang sama anak saya, Edward, untuk jadi juara 1 mungkin buat kamu itu nggak terlalu susah. Tapi untuk tetap menjadi juara 1, itu yang akan memerlukan effort. Kamu harus berjuang untuk tetap berada di posisi teratas. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita tetap berada pada posisi atas? Kita harus memiliki karakter. Karakter inilah yang akan memperkuat posisi kita di atas itu. Ability, kemampuan, kepintaran kita memang bisa membawa kita mencapai goals kita. Tapi belum tentu kita bisa bertahan di posisi tersebut. Kalau teman-teman pernah membaca artikel umpamanya atlet atau satu tim olahraga, kenapa mereka itu menang terus gitu ya. Mereka itu jarang kalah. Ingat, bukan hanya berbicara tentang talenta, tapi mereka juga memiliki karakter yang strong values, good character, excellent character di dalam diri mereka yang membuat mereka tetap berada pada posisi di atas. Oke, next. Nah, sekarang saya mau kasih ada, kalau nggak salah 7 karakter. Kira-kira karakter yang seperti apa nih yang harus kita miliki gitu ya, untuk kita bisa menjadi untuk kita memiliki spirit of excellence ini. Yang pertama adalah cultivate a servant heart. Tumbuhkan dalam diri kita hati hamba yang selalu ingin melayani. Ya teman-teman, commit your life to others, to serve others with generosity, dengan kebaikan, dengan kemurahan hati, dengan empathy, compassion, belas kasihan. Dan pada saat kita serve, pada saat kita melayani orang lain, receive the joy that's coming from the Lord. Ya, dan without expecting anything in return from those people yang kita layani. Maka kita akan merasakan sukacita, damai, ketenangan di dalam hati kita dan kebahagiaan pada saat kita melayani dengan hati, dengan generosity, compassion and kindness. Teman-teman, connect with your community. Jadi gereja kita sedang memerlukan banyak volunteer ya teman-teman ya, di multimedia apalagi ya, kita sangat butuh volunteer di multimedia, di praise and worship juga kita membutuhkan. Ayo libatkan dirimu untuk melayani, karena apa yang kita miliki, talenta, waktu, kesempatan, all the resources, uang dan sebagainya, itu bukan milik kita. Tetapi kita berkata itu semuanya adalah titipan yang Tuhan titipkan pada kita untuk kita bisa mengelola dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya teman-teman, apapun yang menjadi talentamu, pakai talenta itu, kembangkan talenta itu. Jangan kubur talenta itu just to keep it for yourself. Tapi firman Tuhan berkata apa? Bangkitlah, menjadi teranglah. Bangkit, jadi terang. Dan pada saat kau melayani, berikan yang terbaik. Jangan cuma satu kali, berulang-ulang kali. Terus memberikan yang terbaik. Persiapkan dirimu pada saat kau mau pelayanan. Saya saking deg-degannya ditugasin sama Pak Robert sharing ya. Saya sampai puasa, tapi emang puasa udah lama sih maksudnya. Saya puasa 21 hari, tapi sebenarnya udah puasa dulu. Enggak sih, Pak Robert kan bulan Desember ya Pak Robert ya itunya. Jadi saya puasa 21 hari. Tapi sebenarnya ini juga kebiasaan saya sih. Setiap akhir tahun dan awal tahun saya selalu itu akan ambil bagian puasa 21 hari. Mempersiapkan diri. Saya harus mempersiapkan roh saya. Bukan cuma knowledge saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya perlu bimbingan Tuhan. Ya teman-teman, persiapkan diri kita dengan baik. Kalau Christian bilang harus doa persiapan, nggak bisa pelayanan kalau nggak doa persiapan. Wih, itu sih waktu saya dengar kayak gitu dahsyat. Ini anak GPDI soalnya, jadi garis keras gitu ya. Jadi dari dulu, saya itu dari kecil udah diajar puasa.
Kecil-kecil tuh diajar puasa sampai lapar gitu ya. Doa puasa, masih kecil, masih SD. Sama guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu saya dari Nias, orang Nias. Wah itu luar biasa. Saya mengalami lawatan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus waktu saya kelas 5 SD. Kalau nggak salah umur 10 tahun ya, teman-teman ya. Itu guru sekolah minggu saya luar biasa. Mereka benar-benar menggembleng kita ya. Dan saya mengalami Tuhan dari kecil dan cinta mula-mula itu saya rasakan lagi umur 10 tahun. Itu luar biasa banget. Jatuh bangun nggak? Jatuh bangun tetap. Tapi tetap ada dalam rancangannya Tuhan. Oke, yang kedua adalah preserve your values, reputation, and integrity at all cost. Pertahankan nilai-nilai yang ada dalam dirimu, reputasimu, integritasmu dengan cara apapun. Jangan sampai kalian kehilangan integritas. Kenapa? Karena integritas itu adalah satu price ya, yang pada saat kita kehilangan integritas kita akan sangat sulit untuk kita bisa mendapatkannya kembali. Contohnya teman-teman nih, kita punya sahabat ya, kita punya sahabat deket banget kita sama dia, kita seneng banget sama dia gitu ya. Terus ternyata sahabat kita itu adalah pecandu narkoba, kita nggak tahu. Dan dia mulai bilang, udahlah Chris, dikit doang, gak bakal kecanduan. Iya kan, mulai dari itu. Dan kemudian kita mulai, enak kok kalau lo lagi ada masalah, terus lo makan ya dikit aja. Wah lo udah kayak berasa kayak di sorga gitu kan. Dibilangnya kayak gitu. Ingat, preserve your values, your reputation, and your integrity. Ada banyak orang di luar sana, bahkan orang-orang yang sukses, itu harus suffer the consequence. Harus menghadapi begitu banyak masalah, kekecewaan dalam dirinya, karena mereka kehilangan integritas dalam kehidupan mereka. Jadi teman-teman hati-hati, saya dulu, waktu saya SMP, saya itu tomboy banget. Jadi mami saya itu takut saya itu nggak bisa jadi perempuan gitu ya. Jadi saya suka karate, saya suka manjat pohon yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Kemudian mami saya saking takutnya dia masukin saya ke modeling school. Biar belajar jadi perempuan, biar jalan itu jangan nabrak-nabrak, biar berdiri itu yang cantik gitu ya. Terus belajar dandan dan sebagainya. Nah, saya ketemu dengan teman-teman saya di sana, teman-teman model yang ya kehidupannya itulah, clubbing lah, terus ngerokok lah ya dan sebagainya. Satu waktu ada satu teman saya bilang gini, Sil temenin gue dong, mau kemana? Gue mau beli rokok di luar. Wih rokoknya Marlboro, cewek rokoknya Marlboro gitu ya. Terus dia bilang, Sil lu gak ngerokok? Enggak gitu kan. Enggak, udah gak apa-apa lagi katanya gitu. Gak apa-apa lagi, gue juga gak, kita mah biasa aja di sini ngerokok juga gak apa-apa. Terus saya bilang, enggak deh gitu lah, gue gak bisa ngerokok, ntar gue ajarin. Tarik aja tarik, katanya saya disuruh narik gitu kan, tarik katanya. Saya dulu saking penasaran ya, saya ngelihat itu ya, wah ngerokok keren juga ya orangnya. Saya akhirnya saya ngumpet-ngumpet, saya mau coba, katanya narik. Emang awal-awal lu gak enak rasanya, tapi lama-lama juga lu bakal seneng gitu kan. Gitu. Jadi, terus habis itu saya coba-coba gitu ya, astaga pada saat saya narik, katanya kan saya disuruh tarik gitu ya, tarik. Saya langsung jatuh, untung itu di samping saya itu tempat tidur. Jadi saya jatuh di tempat tidur kayak gitu. Terus bilang kurang asem gue dibohongin gitu ya. Apaan yang enak? Akhirnya di situ saya gak mau. Mau dibilang apa kayak mau keren kayak gimana. Gak bakal. Nah sebagai anak Tuhan ya teman-teman tahu tubuh kita adalah bait Allah. Kita mau jaga tubuh kita ini. Jaga kesucian kita. Kita jangan mau dicemarkan oleh hal-hal yang seperti itu. Karena sekali kita jatuh, ya, sekali kita kecanduan, apalagi narkoba, itu akan sulit sekali. Saya ngelihat banyak orang-orang di sekitar saya, termasuk ponakan suami saya dan juga adik saya, itu jatuh dalam narkoba. Dan itu sangat menyakitkan kami, keluarga. Begitu banyak uang yang keluar, begitu banyak keretakan rumah tangga dan sebagainya terjadi hanya gara-gara narkoba. Jadi teman-teman sobat muda hindari ya, mau dibilang apa juga, preserve your values, guard your integrity and reputation. Yang ketiga adalah give everything your best. Tadi yang kita udah ngomongin, nah ini dia penting nih. Helen Keller
berkata, dia adalah seorang American author dan dia juga adalah political activist. Dia berkata seperti ini, I long to accomplish great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble. Jadi dia katakan, saya ingin menyelesaikan tugas-tugas yang besar, tugas-tugas yang mulia. Tetapi tugas utama saya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang kecil, seakan-akan tugas-tugas kecil itu adalah besar dan mulia. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayaimu perkara yang lebih besar. Amin. Mungkin dalam pelayanan, kita cuma di belakang layar, kita bukan di depan, on the stage. Mungkin di dalam pelayanan, kalau dulu Pastor Stephen pernah pernah saksikan bahwa dia di Amerika diminta jadi tukang parkir gitu ya, kepala tukang parkir. Mungkin kelihatannya kecil gitu ya, mungkin kelihatannya buat orang lain gak ada apa-apanya, gak keren. Ya, masa pelayanan tukang parkir, parkirin mobil orang gitu ya. Atau mungkin bagian ngatur kursi, atau apalah itu kan, segala macam yang mungkin tidak kelihatan orang. Tapi teman-teman, kerjakanlah itu dengan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan yang melihat hati kita pada saat kita melakukan itu. Jadi kadang-kadang mungkin manusia nggak ngelihat, nggak menghargai apa yang kita lakukan. It's okay. Yang penting apa? Yang penting apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya, jadi biar kita mau pikir gini, jangan sambil ngeluh sambil pelayanan. Kurang asem, gue disuruh beresin kursi. Ini lagi siapa yang nyampah, ambil sampah gitu ya dan sebagainya. Jangan, tapi gini. Puji Tuhan, saya bisa melayani raja di atas segala raja. Walaupun ada sampah, jorok lagi, permen karet gitu ya. Puji Tuhan, bersyukur. Karena apa? Kalian akan melihat bagaimana Tuhan mereward kehidupanmu. Kau akan diberkati sama Tuhan dan kau akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang mulia. Naik tingkat. Ya teman-teman ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi perbuat semua segala hal. Apabila di sini ada yang menjadi ibu, jadilah ibu yang terbaik. Apabila ada yang sudah bekerja di perusahaan, jadilah pegawai yang terbaik. Walau tidak hitung-hitungan, enggak hitung-hitungan kerjaan, lakukan yang terbaik sama seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Walaupun di marketplace ya teman-temannya, kayak saya guru, saya punya sekolahan preschool sama kindergarten, saya selalu bilang sama guru-guru saya, apalagi marketing saya gitu ya. Kita kan janji nih orang tua ya, kita janji wah sekolah kita itu bagus. Pokoknya anak ibu akan unggul dibanding dengan anak-anak sekolah lain. Saya bilang saya mau itu bukan cuma jualan kecap. Tapi benar-benar itu akan kejadian. Nah kebetulan program reading kita itu cukup kuat. Karena kita mau mempersiapkan anak-anak ini untuk masuk ke SD gitu kan. Nah saya bilang sama guru-guru saya, walaupun saya nggak ada di dalam kelas ngeliatin kamu ngajar, walaupun orang tua itu nggak ada dalam kelas ngeliatin cara kamu ngajar gimana, saya bilang lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan ngajar. Karena mungkin kamu mungkin kalau kamu mau bohongin orang-orang tua itu, sekarang eventually akan ketahuan hasil daripada anak itu. Saya bilang itu lakukan sama seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Buat yang guru-guru kami yang Kristen, saya selalu setiap komsel saya akan selalu ngomong seperti itu. Ingatkan mereka over and over. Dan saya lihat orang-orang yang memberikan totalitas dalam mengajar, dalam pekerjaannya, itu anak-anak mereka luar biasa. Dari yang bahkan ada yang special needs, yang otistik, yang pertama kali datang ke sekolah kita itu teriak-teriak gitu ya, nggak bisa apa-apa. Waktu dia lulus, bukan lulus sih sebenarnya, dia pindah sekolah karena umurnya sudah besar. Dia tuh bisa baca dan dia bisa matematika. Kita terbatas karena kita bukan, we are not equipped for special needs kids, tapi kita punya hati dan kita ajarin dengan kesabaran, dengan memberikan yang terbaik. Sampai terapisnya datang dan ngomong sama orang tuanya gini, luar biasa sih guru-guru di sini katanya, mereka sungguh-sungguh punya hati. Jadi dampak pada saat kita memberikan yang terbaik, pada saat kita melakukan sama seperti kita lakukan untuk Tuhan, kita akan bisa melihat hasilnya. Mungkin bukan kita, Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengajar anak-anak tersebut. Ya teman-teman, jadi apapun yang kau kerjakan sekarang ini, lakukanlah yang terbaik.
Oke, next. Yang keempat, jangan ngerengek, jangan komplain, just do it. Kata Nike, just do it gitu kan. Jadi gak usah lah, kadang-kadang pemimpin kita, bos kalian itu kasih tanggung jawab. Mungkin besar, susah gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh percaya sama kalian, bahwa kalian itu bisa melakukannya, dan orang-orang lain itu belum tentu bisa melakukannya. Jadi jangan komplain, just do it. Jadi when things don't go the way you want, just do it. Dengan sukacita. Jadi pada saat kalian melakukan dengan sukacita, hasilnya juga akan maksimal. Ya sama seperti Daniel. Daniel melakukan segala sesuatunya dengan sukacita, dengan tulus, sama seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Jadi dia bukan cuma mengandalkan kepintarannya dia. Kemudian yang kelima adalah solicit and embrace constructive feedback. Minta dan hargailah masukan, kritikan yang konstruktif. Helen Hayes, seorang American actress, dia adalah orang yang pertama kali, yang dikatakan First Lady of American Theater, dia adalah orang yang pertama kali memenangkan Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Award. Dan karirnya itu sangat panjang, 80 tahun. Rahasia dia adalah, I like criticism. It's the only way to grow. Jadi dia bukan orang yang baper kalau dikritik. Dia bukan orang yang kayak saya dulu gitu ya, kalau dikritik itu langsung defensif. Saya dulu seperti itu teman-teman, tapi saya sekarang udah bertobat. Ya, karena ada Kristus dalam saya. Oke, haleluya. Ya, dia kata saya suka criticism. Jadi karena satu-satunya jalan untuk saya bisa berkembang, untuk saya bisa maju adalah lewat feedback yang diberikan oleh orang lain. Kadang kita kan gak bisa melihat kekurangan kita. Kita butuh orang lain untuk melihat kekurangan kita. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi. Kadang-kadang kita gak sadar kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan berbicara kadang lewat pemimpin kita, lewat mentor kita, lewat teman-teman kita mungkin. Ya, jadi lewat orang tua kita. Jadi terimalah kritikan itu dengan sukacita. Bahkan Raja Daud itu juga minta Tuhan untuk selidiki hatinya. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia minta Tuhan, lihat hatiku. Apakah jalanku ini udah benar apa belum? Tuhan kalau saya salah, Tuhan tolong tuntun saya ke jalan yang benar. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus punya kerendahan hati. Untuk bisa meminta bimbingan Tuhan. Menerima kritikan, menerima feedback, constructive feedback dari orang lain. Bahkan kalau umpamanya pun kritik itu menyakiti hati kita, disampaikan dengan cara yang tidak enak. Saya pernah mengalami hal itu, sering bahkan. Saya itu pernah, parents itu datang komplain gitu ya, sering banget lah. Waktu saya masih jadi kepala sekolah di sekolahan saya, parents datang, komplain. Aduh, itu komplainannya saya pernah sampai ditunjuk-tunjuk seperti ini, dan dibilang, apa ya dia bilangnya, ditunjuk seperti ini terus dia bilang gini, jangan cuman kayak artis, kata gitu, apa urusannya gitu ya, maksudnya ngomongnya tuh gak enak banget. Wah saya digituin tuh sakit hati banget gitu kan ya pada saat itu. Sedih banget, kayaknya saya pengen ngelawan gitu ya pada saat itu. Tapi ya udahlah sabar, saya bilang gitu. Dalam hati, udah sabar gitu ya. Ini kayak gimana, masa kayak begini anak saya gak bisa. Ada juga satu parents telepon, ini katanya sekolah bisa bikin anak saya baca. Mana, anak saya ini udah mau lulus loh miss, belum bisa baca. Wah kita dimarah-marahin, sampai akademik koordinator saya itu datang bilang, aduh miss ya Allah miss, kebetulan dia Muslim. Ya Allah miss kenapa, sakit hati saya miss. Terus dia bilang udah sabar aja, minta maaf saya bilang. Udah, terus saya bilang gini, saya langsung perintahkan setiap pulang sekolah itu anak setiap hari kamu harus, saya ambil satu guru yang terbaik, saya suruh guru itu ngajarin dia baca tiap hari gitu kan. Dan akhirnya apa, jadi bisa baca, jagoan baca gitu kan ya. Terus tahu nggak parentsnya, makasih ya miss, emang Kids Castle tuh paling bagus, sekolah yang paling bagus ya ini tuh. Beda banget teman-teman. See, when the world give you lemon, make a lemonade. Jadi pada saat dunia mengkritik
kamu memperkatakan sesuatu yang gak enak buat kamu, udah jangan marah, sabar aja, berdoa sama Tuhan. Saat itu saya marah nggak? Marah, kesel, gitu ya. Maksudnya, aduh kayaknya ini orang ya nggak ada syukur-syukurnya ya. Ada juga yang udah kita bantu kayak gitu ya, masih komplain. Kita masih dikomplain. Tapi saya cuma bilang sama guru-guru saya, udah sabar, nggak apa-apa. Pokoknya lakukan yang terbaik. Saya cuma bilang sama mereka, lakukan yang terbaik. Nanti mereka juga akan lihat, mereka juga bisa bandingin sama sekolah lain. Belum tentu sekolah mahal bisa sama kayak sekolah kita. Cie. Tapi bener loh, bener loh. Makanya kalau punya anak nanti masukin sekolah saya ya. Oke, next. Kita lihat di sini, orang-orang ini adalah idola saya, Maria Callas, penyanyi opera. She is a dramatic soprano. Suaranya bagus banget, legendaris di dunia opera. Dan hanya kata orang tuh cuman ada satu di dunia. Ya iyalah, gue juga cuma satu di dunia, ya gak sih? Ini itu, tapi Maria Callas ini berfoto dengan vocal coachnya. Vocal coachnya ini, even pada saat dia berada di posisi atas, dia masih memerlukan coach untuk memberikan kritikan, untuk mengkoreksi dirinya. Coach dan juga Andrea Bocelli, siapa yang gak kenal Andrea Bocelli? Suaranya begitu indah. Dan dia dengan Luciano Bettarini adalah vocal coachnya juga ya. Michael Jordan dan Tim Grovel adalah trainer dari Michael Jordan. Mereka orang-orang yang kita bilang udah luar biasa ya, udah paling top lah di bidangnya masing-masing itu, mereka masih hire, mereka bayar loh orang-orang ini untuk apa? Untuk mengkritik mereka, untuk mengkoreksi mereka, agar mereka bisa apa? Mereka bisa lebih baik daripada yang sekarang, daripada yang sebelumnya. Mereka tetap bisa berada di atas, bahkan lebih baik lagi. Teman-teman, kalau mereka aja, orang-orang ini mau bayar orang untuk dikritik, apalagi kita, ya nggak sih? Kita butuh kritikan, kita butuh masukan yang konstruktif, ya. Walaupun kadang-kadang mungkin nggak enak, terima aja. Pakai winner mindset, growth mindset, ya. Sesuatu yang mungkin kita terimanya nggak enak, kita bikin menjadi sesuatu, jadi sarana untuk membawa kita lebih maju. Oke, next. Yang keenam, be an encourager rather than a critic and always look for the best in people. Jadi penyemangat, jangan kritik orang terus gitu ya. Tadi kan minta dikritik, maksudnya gini loh, kalau kita jangan kritik orang mulu, ngelihat kesalahannya orang mulu. Yang kita lihat di orang itu, ada loh orang kayak gitu. Yang dia lihat itu jeleknya aja, dia nggak pernah ngelihat bagusnya orang lain. Jadi cari sesuatu hal yang baik dari orang lain. Waktu pertama kali saya datang ke GB Intermark, saya duduk di situ, saya ngelihat teman-teman lagi latihan, latihan PW, lagi latihan gitu ya. Saya ngelihat, wah si ini ya luar biasa, nyanyinya keren banget. Wah pemain musiknya keren. Yang saya lihat apa? Wah talenta-talenta yang luar biasa. Anak-anak muda yang luar biasa gitu ya. Dan saya terberkati dengan teman-teman PW ini. Jadi teman-teman, di dalam pelayanan juga, yuk kita mau jadi apa? Jadi penyemangat. Kalau umpamanya ada yang mungkin discourage, lagi ada masalah, atau mungkin lagi konflik, atau lagi apa. Semangatin temennya. Bukan menjadi, karena apa? Kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tentu pada orang penyemangat kan keluarnya kan positif dong ya, bukan hal-hal yang negatif. Maka firman Tuhan berkata, apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita akan menerima hal-hal yang baik pula. Pada saat kita mengucapkan hal-hal yang baik, kita memikirkan hal-hal yang baik, kita juga akan memakan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau kamu terus kritik orang, biasanya orang yang tukang kritik ya, kritiknya nggak benar ya maksudnya teman-temannya, itu adalah orang-orang yang insecure, orang-orang yang mean spirited, ya tidak pernah bisa melihat kebaikan orang lain dan biasanya nggak punya teman, ya. Jadi sebagai orang-orang yang memiliki spirit of excellence, kita harus menjadi motivator, bukan provokator. Oke, next. Develop intimate relationship with God. Nah, ini penting banget. Kunci keberhasilan Daniel yang kita tadi kita pelajari adalah intimate relationship with God. Setiap hari kita datang sama Tuhan, set aside time
untuk worship, untuk menyembah Tuhan. Sebelum kalian cek handphone, bangun pagi-pagi. Saya juga handphone di sebelah karena alarm kan, kalau nggak ada alarm saya nggak bisa bangun. Alarm bunyi, saya pernah berkomitmen, iya Tuhan, pokoknya bangun Tuhan, Engkau nomor satu. Enggak WA atau Instagram. Kadang-kadang kan, siapa nih yang telepon gitu kan atau gimana. Jadi saya melatih diri saya apa? Langsung, oh terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur dulu, saya berdoa. Terus kemudian saya biasanya ngurusin si Edward, mau ke sekolah. Terus habis itu saya akan masuk ke dalam ruangan saya mulai memuji. Saya mulai menyembah. Dan kemudian setelah itu saya baca firman Tuhan, saya latih diri saya, disiplinkan diri saya. Awal-awal susahnya minta ampun. Saya dulu punya keinginan bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, udah berkomitmen. Mentok-mentoknya sampai raja-raja, stop. Ya, mentok-mentoknya di situ-situ aja gitu kan. Dan akhirnya karena teman saya ada ngajakin, Sil, mau gak ikut baca Alkitab, gerakan baca Alkitab? Mau dong, dia bilang gitu. Dan pada saat saya mengikuti itu, ikut komunitas itu, akhirnya saya benar-benar bisa habis bacanya. Dan itu menjadi kebiasaan dan saya tularkan kebiasaan ini ke guru-guru saya. Saya punya komsel di sekolah, setiap minggu kita punya komsel. Dan enggak habis-habisnya, enggak capek-capeknya saya bilangin baca firman, saat teduh, berdoa. Terus saya katakan itu dan saya bilang apa? Tuhan akan membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan melebihi segala-galanya dibandingkan dengan orang-orang yang gak cari Tuhan. Orang-orang yang asal-asalan sama Tuhan. Saya sudah mengalaminya, I experience that. Bagaimana saya lihat pertolongan Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya. Teman-teman, kalau kamu mau diberkati, Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, mungkin saya bisa undang pemusik dan well singer untuk naik ke mimbar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Next slide teman-teman. Janji firman Tuhan apabila kita melakukan firman Tuhan. Yang menjadi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan berkata apa? Janji firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gak pernah berkekurangan. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang sobat muda kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Yang terjadi di sekolah saya, pada saat sekolah-sekolah lain pada tutup. Karena sekolah kita sekolah kecil ya. Karena pandemi, sekolah saya justru dapat murid banyak banget. Diberkati Tuhan dengan berlimpah, melebihi dari pandemi. Murid-murid yang kami terima pada pandemi. Karena apa? Karena kita semua mengandalkan Tuhan. Karena yang menjadi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Yuk teman-teman, jadi anak muda yang apa? Yang militan. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku, percuma. Either white or black. Ya tapi kalau bisa tetap ikut Tuhan ya. Mati-matian dalam Tuhan. Jangan jahat. Kalau ada dulu ada satu hamba Tuhan bilang. Sekalian kalau mau jadi jahat, jahat sekalian. Jadi baik-baik sekalian. Jangan juga. Jadilah baik gitu kan. Jadilah militan dalam Tuhan. Dan biar orang melihat cahayamu. Cahaya Tuhan bersinar dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menjadi dampak yang luar biasa. Slide selanjutnya. Winner mindset. Godly mindset. Plus godly mindset atau excellent character, plus intimacy with God equals to excellent spirit. Ini adalah kuncinya teman-teman. Jadi miliki semua itu, miliki winner mindset, godly mindset, pursuing intimacy with God. Dan kita akan memiliki spirit of excellence. Yuk musik. Saudara sama seperti Raja Wali. Raja Wali itu pada saat awan mulai bergumpul, mulai terbentuk gitu ya, mulai mau hujan, mulai badai itu udah mulai datang. They get excited. Eagle itu sangat suka. Dia akan menembus badai, itu. Dan pada saat badai itu datang, dia akan menggunakan tekanan, pressure yang ada di dalam badai itu untuk mengangkat dia lebih tinggi. Terus soaring,
ke atas, mencapai dimensi yang lebih tinggi. Tuhan, eagle dekat dengan langit, berbicara apa? Eagle dekat dengan Tuhan. Ya, jangan takut dengan tantangan apapun yang kau hadapi saat ini. Permasalahan yang kau hadapi saat ini. Mungkin gak ada yang bisa tolong. Udah gak ada jalan keluar. Kalian gak tahu bagaimana saya harus bertindak. Tapi ingat, jangan putus asa. Seperti eagle, seperti Raja Wali yang naik terus. Menembus badai dan keluar menjadi pemenang. Yuk, saya undang kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini, bagai Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai percobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Katakan sama-sama, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari atas. Apapun yang kalian hadapi saat ini, Tuhan bersertamu. Kita mau soaring like an eagle, menembus badai, menjadi seperti pemenang. Come on, bangkitkan imanmu saudara. Mari kita masuk dalam hadiratnya, karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, kekuatan dalam menghadapi tantangan, masalah yang kalian hadapi saat ini. Ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai percobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan lagi, bukan terbang tinggi. Saya serahkan kepada hambanya. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk hambanya.
luar biasa. Saya pikir cuma 3, ternyata jadi 7, luar biasa. Benar, ini luar biasa loh, bukan menyindir, ini luar biasa. Saudaraku, mari ya, sebagai anak-anak muda tentu kita rindu. Ya, kira-kira masih ingat nggak 7 itu? Masih ingat nggak 7 hal itu? Ada nggak yang masih ingat? Ayo. 1, mindset. Yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Punya ya, mindsetnya harus winner mindset. Karakternya harus karakter yang godly. Betul nggak? Apalagi lakukan yang terbaik. Yang keempat, yuk kira-kira apa? Masih ada yang ingat nggak? Siap dikritik katanya begitu. Nah ini yang nggak gampang. Saudaraku, saya baru tadi sharing sama Bapak Gembala sedikit. Ya toh? Pekerjaan saya pun juga dalam tekanan. Dikritik habis-habisan. Saudaraku, hari ini, sepanjang hari ini, saya dapat berkat luar biasa. Saya diingatkan Tuhan lewat firman Bapak Gembala tadi pagi. Ini sekarang diingetin lagi. Lewat firman Tuhan, satu perkara yang luar biasa. Dan sebentar kita akan tutup. Ya, kita akan tutup dengan satu perkara yang luar biasa juga. Saudaraku, di hadapan kita ada roti dan anggur. Ya, kita ada roti dan anggur yang adalah perlambang tubuh dan darah Kristus. Sekali waktu Kristus berkata sendiri, Yesus berkata sendiri, dia berkata sangat jelas, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudaraku, bahkan dia lanjutkan dengan perkataan yang sangat tegas, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Amin, saudaraku. Saudara, ini Yesus berkata sendiri. Tadi Tuhan ingatkan. Tadi Pak Robert ingat, Pak Andre aja yang pimpin. Enggak lah Pak Robert aja, saya bilang. Pak Robert kan yang jadi pemimpin, koordinator di ini. Tapi pada saat tadi duduk, Tuhan ingatkan hal ini. Saudaraku, tadi ditutup oleh ya Sylvie. Yang ketujuh bicara tentang intimacy. Nah saudara, ternyata Tuhan ingatkan, dia jauh lebih rindu untuk bersekutu dengan saudara dan saya. Jadi Tuhan itu jauh lebih rindu, percaya itu saudaraku. Jadi saudara, sebentar kita akan terima roti dan anggur ini. Terima, tolong dengan sikap hati yang benar. Mohon dengan sikap hati yang benar. Kita lihat kerinduan Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa sih Tuhan? Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulia sekali Tuhan itu. Tapi dia memiliki kerinduan yang sedemikian rupa untuk bersekutu, manunggal dengan kita. Saudaraku, maaf kalau saya boleh kata dengan singkat, kurang apa sih kita ini? Kita yang berdosa, kita yang hina ini, kita nggak layak sedikit pun. Tapi justru saudaraku, dia taruh kerinduan itu untuk manunggal dengan kita. Dia yang begitu mulia, kita yang begitu hina. Saudara bisa bayangkan hal ini. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh lakukan ini. Ya. Bukan sekedar rutinitas, ini minggu pertama, di bulan yang kedua, di bulan Februari tahun 2023. Kita harus terima, tidak saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh. Yuk kita siapkan hati. Kita tenangkan diri kita. Kita tundukkan kepala, renungkan baik-baik. Apa yang Tuhan rindukan. Miliki tadi, apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Excellent spirit. Excellent spirit. Sikara para pala 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 pala. Kira para pala para pala 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 pala. Sikara para pala pala. Ini kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah salah memilih kami. Kalau kami ada bersama-sama di tempat ini. Bapa, seberapapun kami yang ada. Engkau melihat, menilik hati setiap kami. Khususnya sobat muda di tempat ini. Anak-anak mudamu di tempat ini. Engkau sedang terus mempersiapkan kami Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu. Oh, yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebab kehendak-Mu sajalah yang harus terjadi dalam hidup kami. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar firman-Mu berbicara tentang excellent spirit ini akan termateraikan. Saat kami manunggal dengan Engkau. Lewat tubuh dan darah-Mu. Yang diwakili dengan roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan minum Bapa. Bapa, biarlah Engkau menilik hati setiap kami. Ingatkan hati setiap kami. Kami mau benar-benar menerima. Sebab kami Tuhan,
Engkau layakkan untuk menerima. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak. Tapi Engkau layakkan kami, Engkau perkenan kami. Engkau telah pilih kami untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Bahkan kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan baik lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Kami akui saat ini di hadapan-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu yang Kau telah kirimkan untuk tinggal dalam diri kami. Mengingatkan kami untuk hal-hal yang tidak benar Bapa, yang harus kami akui. Terima kasih Bapa, sehingga kami layak Tuhan untuk manunggal dengan Engkau. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Layakkan hamba-hamba-Mu untuk melayani. Hamba-Mu juga Tuhan, kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Saudaraku, saya bacakan sebuah firman Tuhan kembali. Terambil dari Yohanes 4 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada amin saudaraku? Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan. Kami harus manunggal dengan Engkau. Selain kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus. Kami siap untuk manunggal dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Demikian juga Yesus, ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah ucapan syukur kita kepada Dia. Dan inilah persekutuan kita dengan darahnya. Di dalam nama Yesus, mari kita minum. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Jangan ada yang diam saudaraku. Sirala baba. Ina marabobo yase. Oh haleluya. Ina marabobo yase. Terima kasih Tuhan. Ina marabobo rangayase. Ina marabobo ramabayase. Inarape, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Oh para para mubu ya para bala bala bala. Kira para bala bala bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Mari sembah Dia lebih lagi. Inarabo. Inarabe boya sinarabu inarabe haleluya kami sembahmu Tuhan kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya imarabu burabu boya siralabe burabu siralabu burabu bala 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 inara bala 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 ura bala 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 upa bala 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 haleluya haleluya haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau merindukan kami untuk terus melekat kepadamu. Kami telah manunggal dengan Engkau Bapa lewat persekutuan kami lewat perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan terus ke depan, kami mau Tuhan ambil bagian kami. Kami mau lebih dan lebih lagi intim dengan Engkau. Melakukan yang terbaik Tuhan, seperti kami melakukan untuk Engkau. Raja di atas segala raja. Bapa, Engkau akan mampukan kami di tengah situasi apapun. Bahkan biarlah sobat muda di tempat ini, anak-anak mudamu di tempat ini, yang telah menjadi orang-orang pilihanmu terus Tuhan. Tuhan Kau bawa mereka naik terbang tinggi Tuhan. Berikan hikmat marifatmu Tuhan, sebagaimana janjimu. Bahwa anak-anakmu, orang-orang pilihanmu memiliki kepandaian. Tuhan yang akan menjadi dasar. Tuhan memiliki excellent spirit ya Tuhan. 10 kali lipat dari orang-orang di dunia ini. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Yang telah menjadi berkat Tuhan buat kami semua. Terima kasih untuk roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita semua terberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari kita berkemuliaan pada Tuhan. Saya kembalikan kepada